Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan namaku Fitria. Untuk usiaku yang terbilang muda, alhamdulillah aku dikaruniai 2 anak laki-laki yang sangat lucu. Kedua anakku lahir dengan jarak yang sangat dekat. Jarak usianya hanya berbeda 1 tahun 1 bulan saja. Ini vlog pertamaku, rutinitasku setiap hari menjadi peran seorang ibu dengan 2 orang anak. Awalnya aku ingin berbagi pengalamanku, share ke sosial media jauh sebelum anak keduaku lahir. Tapi qadarullah, Allah memberikan aku hadiah sangat cepat pada saat itu. Sedikit aku akan sharing berbagi pengalamanku, mengapa aku bisa hamil dengan jarak dekat ketika anak pertamaku masih usia sekitar 5 bulan. Jadi kenapa aku bisa hamil ketika anakku masih bayi? Karena aku terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan saat itu. Jadi aku bingung untuk milih KB itu pakai KB apa, KB yang bagaimana. Sementara aku dan suami itu awam banget ya sama masalah KB. Jadi aku dan suami pada saat itu memutuskan untuk KB mandiri atau kayak yaitu komitmen kita berdua lah gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru nikah atau yang baru punya anak satu, aku saranin untuk pertimbangin penggunaan KB ini, karena lebih baik mencegah ya, karena kita nggak tahu kalian akan kaget dengan keadaan atau karena kaget belum siap kayak gitu. Karena dulu pun ketika anak yang pertamaku itu masih bayi sekitar 5 bulan, aku itu telat mens dan aku benar-benar panik karena aku nggak tahu kalau itu bakalan beneran hamil gitu. Jadi aku benar-benar shock, benar-benar ada sedihnya, ada senengnya, kayak oh aku subur banget nih gitu. Tapi di sisi lain aku juga sedih karena anakku masih bayi, masih butuh perhatian. Apa aku bisa ngasih perhatian dan kasih sayangnya tuh lebih, sedangkan aku hormonnya pasti kalau lagi hamil itu kan naik turun. Nah jadi sebelumnya tuh aku sebenarnya udah mikirin aku pengen KB apa. Tadinya tuh aku pengen KB suntik karena mamaku nyaranin aku untuk KB suntik yang 2 bulan atau 3 bulan yang bisa untuk menyusui. Tapi karena aku kelamaan mikir, pas itu juga aku nggak tahu ya, ternyata kalau kita mau KB pertama tuh kita harus benar-benar setelah menstruasi terakhir gitu. Nah jadi ketika aku ke bidannya tuh bilang gini, nggak bisa, tunggu bulan depan lagi aja, ketika menstruasi terakhir kamu udah habis besoknya kamu baru kesini. Nah karena aku pikir udah 2 kali aku masih mens dan aman-aman aja, aku beneran gak kepikiran untuk pakai KB gitu jadinya. Jadi bener-bener aku salah sih, aku telat. Jadi yang tahu kabar pertama selain suamiku, aku kasih kabar itu ke orang tuaku, dan orang tuaku benar-benar kaget. Yang dipikiran mereka mungkin aku bakalan sanggup atau enggak, mampu atau enggak ngurus anak 2 dalam jarak dekat kayak gini. Cuman aku yakin bismillah aja kalau emang ini udah takdirnya dan memang udah dikasih titipan dari Allah buat aku ngejaga 2 anak ini, aku bakal berusaha semaksimal mungkin. Aku bakal jadi ibu yang terbaik buat mereka, jadi istri juga yang terbaik buat suamiku. Jadi semuanya bakalan aku lewatin. Rasa bersalah pasti ada ya, tapi bagaimana juga kita nggak akan mungkin menolak rezeki dari Tuhan gitu. Aku nggak berani cerita ke siapa-siapa dulu pada saat itu, jadi aku benar-benar pendam sendiri sampai akhirnya aku siap buat cerita ke keluarga suami atau ke teman dekat. Jadi aku butuh waktu benar-benar sekitar 3 bulan gitu. By the way, jadi aku ini sebenarnya anak pertama itu persalinan dengan cara sesar. Yang kedua ini jadi harus sesar lagi. Jadi dokter menyarankan aku untuk sesar, tidak untuk normal karena jarak yang sangat begitu dekat, yaitu 1 tahun. Jadi tidak diperkenankan untuk memaksa diri untuk kelahiran secara normal. Dan aku sih terima, aku legowo
ikhlas gitu, aku harus sesar untuk kedua kalinya. Ya namanya juga hidup ya, penuh kejutan gitu, ada tawa, ada sedih, ada drama juga. Ini kan udah takdir dari Allah, skenario dari Allah, jadi kita tinggal jalanin aja. Yang kemarin aja bisa kita lewatin, jadi kedepannya pun insya Allah kita bakal bisa ngelewatin. Jadi untuk semua para ibu, semangat.